Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Anugrah dengan NIM 200901600025 dari kelas A. Di sini saya akan menjelaskan materi yaitu pengujian hipotesis komparatif sampel besar guna menyelesaikan UTS mata kuliah statistik inferensial. Baik, langsung saja. Pengujian hipotesis sampel besar. Bagian 1, statistik induktif. Yang pertama, metode dan distribusi sampling. Yang kedua, teori pendugaan statistik. Yang ketiga, pengujian hipotesis sampel besar. Yang keempat, pengujian hipotesis sampel kecil. Yang kelima, analisis regresi dan korelasi linear. Yang keenam, analisis regresi dan korelasi berganda. Yang ketujuh, fungsi, variabel, dan masalah dalam analisis regresi. Pengertian teori dan kegunaan pendugaan. Yang pertama, prosedur pengujian hipotesa. Yang kedua, uji signifikansi. Yang ketiga, menguji hipotesa rata-rata dan proporsi sampel besar. Yang keempat, menguji hipotesa selisih rata-rata dan proporsi sampel besar. Yang kelima, jenis kesalahan 1 dan 2. Pengertian teori dan kegunaan pendugaan. Hipotesis. Hipotesis adalah suatu pernyataan mengenai nilai suatu parameter populasi yang dimaksudkan untuk pengujian dan berguna untuk pengambilan. Sedangkan pengujian hipotesis adalah prosedur yang didasarkan pada bukti sampel yang dipakai untuk menentukan apakah hipotesis merupakan suatu pernyataan yang wajar dan oleh karenanya tidak ditolak, atau hipotesis tersebut tidak wajar dan oleh karena itu harus ditolak. Prosedur pengujian hipotesis. Yang pertama, merumuskan hipotesis. Hipotesis nol atau HO dan hipotesis alternatif atau H1. Yang kedua, menentukan taraf nyata. Probabilitas menolak hipotesis. Yang ketiga, menentukan uji statistik. Alat uji statistik, uji Z, T, F, S kuadrat, dan lain-lain. Yang keempat, menentukan daerah keputusan. Daerah di mana hipotesis nol diterima atau ditolak. Yang kelima, mengambil keputusan. Merumuskan hipotesis. Hipotesis nol adalah suatu pernyataan mengenai nilai parameter populasi. Sedangkan hipotesis alternatif yaitu suatu pernyataan yang diterima jika data sampel memberikan cukup bukti bahwa hipotesis nol adalah salah. Menentukan taraf nyata. Probabilitas menolak hipotesa nol apabila hipotesa nol tersebut adalah benar. Nilai Z diperoleh dari rumus berikut. Uji statistik adalah suatu nilai yang diperoleh dari sampel dan digunakan untuk memutuskan apakah hipotesis akan diterima atau ditolak. Z adalah rata-rata hitung sampel. H sama dengan rata-rata hitung populasi. Sx standar error sampel, di mana Sx sama dengan apabila standar deviasi populasi diketahui, dan Sx sama dengan Sn apabila standar deviasi menentukan deviasi populasi tidak diketahui. Daerah keputusan uji satu arah. Dan yang gambar kedua adalah daerah keputusan uji dua arah. Pengujian satu arah adalah daerah penolakan HO
hanya satu yang terletak di ekor kanan saja atau ekor kiri saja. Karena hanya satu daerah penolakan, berarti luas daerah penolakan sebesar taraf nyata A dan nilai kritisnya biasa ditulis dengan set A. Pengujian dua arah adalah daerah penolakan HO. Ada dua daerah yaitu terletak di ekor sebelah kanan dan kiri. Karena mempunyai dua daerah, maka masing-masing daerah mempunyai luas 1/2 dari taraf nyata yang dilambangkan dengan 1/2 A. Dan nilai kritisnya biasa dilambangkan dengan set 1/2 A. Contoh uji signifikansi. Contoh uji signifikansi menggunakan tanda lebih besar dan lebih kecil. Yang pertama, ujilah rata-rata populasi. Misalkan hipotesanya adalah rata-rata hasil investasi lebih kecil dari 13,17%, maka perumusan hipotesanya menjadi HO sama dengan ME 13,17%. H1 sama dengan H1 sama dengan M lebih besar dari 13,17. Untuk tanda E pada H menunjukkan daerah penerimaan HO sebagai tanda lebih besar pada H menunjukkan daerah penolakan di sebelah ekor kanan seperti gambar A. Yang kedua, ujilah beda selisih dua rata-rata populasi. Misalkan hipotesanya adalah selisih dua rata-rata populasi lebih besar sama dengan 0. HO sama dengan MPA kurang MPL per 3 sama dengan 0. H1 sama dengan MPA kurang MPL kurang dari 0. Untuk tanda 3 pada HO menunjukkan daerah penerimaan HO sebagai tanda kurang dari pada H1 menunjukkan daerah penolakan di sebelah ekor kiri seperti gambar B. Contoh uji signifikansi. Ujilah rata-rata sama dengan 13,17%, maka hipotesanya dirumuskan sebagai berikut. HO sama dengan M sama dengan 13,17%. H1 sama dengan M sama dengan 13,17%. Yang kedua, ujilah nilai koefisien untuk B sama dengan 0. Maka hipotesanya dirumuskan sebagai berikut. HO sama dengan B sama dengan 0. H1 sama dengan B sama dengan 0. Perusahaan reksadana menyatakan bahwa hasil investasinya rata-rata mencapai 13,17%. Untuk menguji apakah pernyataan tersebut benar, maka lembaga konsultan CES mengadakan penelitian pada 36 perusahaan reksadana dan didapatkan hasil bahwa rata-rata hasil investasi adalah 11,39% dan standar deviasinya 2,09%. Ujilah apakah pernyataan perusahaan reksadana tersebut benar dengan taraf nyata 5%. Langkah 1 yaitu merumuskan hipotesa. Hipotesa menyatakan bahwa rata-rata hasil investasi sama dengan 13,17%. Ini merupakan hipotesa 0 dan hipotesa alternatifnya adalah rata-rata hasil investasi tidak sama dengan 13,17%. Hipotesa tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut. HO sama dengan M sama dengan 13,17%. H1 sama dengan M sama dengan 13,17%. Adapun langkah 2 dan langkah 3, keempat, dan kelima sebagai berikut. Pengertian kesalahan jenis 1 dan 2. Yang pertama, kesalahan jenis 1 adalah apabila keputusan menolak H, padahal seharusnya H benar.
Kesalahan jenis 2 adalah apabila keputusan menerima H, padahal seharusnya H salah. Situasi keputusan. Yang pertama, terima HO benar, keputusan tepat 1 kurang A. HO salah, kesalahan jenis 2 dalam kurung B. Yang kedua, situasi keputusan tolak HO benar, kesalahan jenis 1 dalam kurung A. HO salah, keputusan tepat dalam kurung 1 kurang B. Nah, itulah tadi penjelasan dari saya. Semoga dapat bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.